sekalian dan juga oleh Pak Sekjen untuk memberikan penjelasan kepada masyarakat terkait dengan perkembangan kebijakan yang disebut kawasan penanganan hutan secara khusus atau yang lebih disebut populer KHDPK berdasarkan SK Menteri Kehutanan nomor 287 tahun 2002 ya 2022. Nah, perlu disampaikan bahwa kami pertama ingin menyampaikan rasa bersyukur dan terima kasih, rasa hormat atas sebuah kepekaan dan sikap tegas dari pimpinan Komisi 4 DPR RI yang pernah kami juga menyampaikan sebuah aspirasi atas keberatan tentang kebijakan tersebut. Syukur alhamdulillah dalam sebuah forum RDP antara Komisi 4 dengan mitra kerjanya, dalam hal ini Kementerian LHK dengan Eselon 1, yang mana dalam rapat tersebut disimpulkan dan menjadi keputusan Komisi 4 untuk menolak atau memberhentikan pengalih fungsian hutan Jawa seluas 1,1 juta hektar. Ya, artinya bahwa apa yang menjadi konsep KHDPK itu oleh Dewan tidak disetujui. Kita tahu bahwa posisi Dewan, fungsi legislasi, fungsi budgeting, dan fungsi pengawasan. Nah, kita tahu dalam hukum tata negara kita bahwa positioning DPR sejajar dengan Presiden, ya, dan Menteri adalah pembantu Presiden. Saya kira seharusnya apa yang menjadi keputusan itu dihormati. Nah, ini penting untuk juga diketahui oleh instansi lain yang terkait, baik itu di daerah maupun di pusat, yang berkaitan dengan apa yang sudah dilihat di lapangan tentang pembagian hutan tadi yang akan disertifikatkan dan sebagainya. Jadi bukan hanya internal LHK dengan Komisi 4, tetapi tentu ini sudah menjadi juga perhatian keseluruhan. Nah, ada 3 hal yang penting kami berikan satu catatan dalam rapat tersebut. Pertama, yaitu klarifikasi dari Sekjen langsung terkait adanya oknum-oknum yang mengatasnamakan Gema PS yang menggunakan atribut LHK, ya, dan itu langsung dipertanyakan, dan kita mendengar semua bahwa Sekjen dan Dirjen terkait menyatakan itu bukan LHK. Artinya ini sebuah manipulasi. Saya tentu keberatan sebagai warga bangsa, ada sebuah institusi yang harusnya dihormati disalahgunakan oleh sekelompok orang dengan secara atraktif, apalagi bersosialisasi kepada masyarakat. Jadi tolong itu juga menjadi catatan penting untuk menjadi tindak lanjut pihak aparat untuk melakukan sebuah tindakan yang seharusnya seperti apa. Lalu kemudian juga kami mendengar secara tegas dalam kesimpulan itu bahwa Komisi 4 dalam hal ini dipimpin oleh Pak Sudin langsung menyatakan tidak mendukung, ya, dan ditawarkan kepada fraksi-fraksi. Akhirnya fraksi seluruh yang ada di Komisi 4 memberikan dukungan, ya, memberikan dukungan untuk pemberhentian atau penundaan atau penolakan terhadap KHDPK tersebut. Lalu yang ketiga, dari ungkapan Pak Ketua Komisi 4 pun terungkap bahwa ketika dikonfirmasi kepada Menteri KLHK dan diucapkan bahkan 2 kali oleh Ketua Komisi bahwa selalu Menteri menjawab ini perintah Presiden, ya. Nah, ini benar nggak gitu? Jadi janganlah kemudian ini menjadi persoalan yang tidak jelas. Kita berbangsa bernegara, saya kira harus kita dudukan persoalan ini secara benar dan bagaimana dikonstruksi hukum tata negaranya. Tapi yang pasti bahwa Komisi 4 sudah jelas memberikan satu sikap seperti itu. Oleh karena itu, saya mewakili teman-teman keluarga besar Himbauan, lalu Sekar Perhutani, juga para olot masyarakat adat, lalu para pemerhati lingkungan yang tergabung dalam FPHJ, menyampaikan ucapan terima kasih tadi dan menyampaikan rasa hormat
atas kepekaan dan sikap tegas terkhusus kepada Ketua Komisi 4 dalam hal ini kader PDI Perjuangan. Dan tentu juga diakui oleh beliau bahwa ini ada supporting juga dari rekannya yang kebetulan mantan dirjen anggota Komisi 4 yaitu dari Partai Gerindra ya. Dan juga tahu kita bahwa ada sebelumnya yang melakukan advokasi yang sama dan memberikan respon terhadap kami ketika kami awal datang tahun yang lalu, yaitu Pak Deddy Mulyadi dari Partai Golkar. Setidak-tidaknya partai ini saya kira sudah jelas ya. Oleh karena itu sekali lagi kami menyampaikan ucapan terima kasih dan rasa hormat. Nah kemudian dalam kaitan dengan langkah EPHJ, walaupun itu sudah katakanlah dari tataran kebijakannya sudah seperti itu, saya kira akhirnya kita juga mengetahui bahwa mungkin positioning KLHK dalam hal ini bukan sebagai penggagas, tidak mungkin dia tanpa sebuah konsep, dan itu juga terungkap di dalam persidangan bahwa petanya belum ada. Nah, oleh karena itu saya kira mungkin kami sebut bahwa mereka hanya sebagai operator, apalagi perhutaninya sendiri ya. Nah, pandangan kami dalam hal ini intinya bahwa kita ingin sekali lagi bagaimana menjaga keseimbangan dan memberikan perlindungan kepada masyarakat tentang hutan ini penting ya. Jadi kalau kami berbicara hutan, pada dasarnya bukan hanya berbicara tentang teknis hidrologi ataupun masalah geologi ataupun masalah teknis-teknis sosial dari aspek hutanan, tapi ini sudah menyangkut aspek-aspek politis dan ideologis. Sebagaimana kita ketahui bahwa posisi yang hutan ini kan kepentingan umum, bahwa hutan ini fungsinya adalah sebagai sumber kehidupan halayak ramai umat manusia, dan hutan ini juga rumah kita bersama. Jadi bukan punya saya, bukan punya Pak Iskandar, bukan punya Bung Jo, bukan punya bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, tapi punya kita semua. Nah saat ini kita merasa kurang tentang keberadaan hutan itu. Jadi jangan-jangan dikurangi 1,1 dan di Jawa Barat khususnya akan terambil kurang lebih 360 hektar, 1000 hektar. Tanpa itu pun kita sudah menghadapi seluruh persoalan. Jadi ini pun tolong catatan penting buat Gubernur Jawa Barat ya, untuk menjadi sebuah evaluasi dan pemikiran yang strategis buat beliau, bahwa kita dihadapkan dengan bencana alam akibat dari kerusakan hutan, yaitu di hulu banjir di mana-mana, kemudian juga musim kemarau kekeringan. Andai kata pun, oleh karena itu sekali lagi kita berpendapat bukan berarti tidak setuju atau menolak apa yang menjadi semangat kita bersama tentang program reforma agraria ya. Ini jangan disalahgunakan, sebab yang ada di lapangan yang mengiwir-ngiwir atau membawa-bawa kertas seolah-olah ini adalah kelompok reforma yang mengatasnamakan kelompok reforma agraria atau kemudian diidentifikkan dengan PS. Kami ingatkan itu saudara-saudara kami juga bahwa kami tidak menolak, bahkan hayo kita mendukung. Bukankah di tempat kita banyak lahan terlantar negara? Bukankah di tempat kita masih banyak ex-HGU yang tidak terurus dan posisinya ngambang? Bukankah di tempat kita juga banyak kompensasi lahan yang berakhir secara tidak jelas? Jadi kenapa bukan itu yang menjadi prioritas reforma agraria? Bukan hutan gitu. Jadi ini yang harus kita sepakati ya, bahwa prinsip kami mendukung agenda reforma agraria. Daripada itu menjadi tanah terlantar yang tidak terurus, lebih baik diberikan kepada warga masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan mereka. Tapi maaf, hutan tidak boleh atau tidak ada rumusnya dan tidak ada dalilnya hutan untuk dibagi-bagi. Justru hutan harus dipelihara. Bahkan mari kita sama-sama memperluas hutan. Lamun hayang hejo, kudu hejo. Itu doktrin Siliwangi jelas. Mau bagaimana kita berswasembada, bagaimana kita bertahan dalam ketahanan pangan kalau lingkungan kita rusak. Nah, kemudian juga kita mendukung sepenuhnya apa yang menjadi semangat
dan keinginan, terutama dimotori oleh Ketua HKTI, dalam hal ini yang merangkap Ketua sebagai Kepala Sekretariat Presiden, di mana sepertinya ada semacam gumpalan bahwa Gema PS ini berada di situ. Saya paham dan mengerti siapa Pak Muldoko, seorang jenderal yang memiliki integritas yang tinggi. Ini perlu juga saya berkomunikasi dengan beliau bahwa kita siap, bahkan dalam waktu dekat kami akan sudah memohon waktu kepada Menteri Pertanian untuk bersama-sama bagaimana kita melakukan upaya swasembada ya, pangan, khususnya beras dan kedelai dan jenis-jenis tanaman. Tetapi tadi bahwa kita akan optimalkan lahan-lahan yang berada yang selama ini menjadi panggulan. Jadi jangan kita seperti dianggap atau dituduh bahwa kita menghambat program upaya ketahanan pangan ya. Justru kita juga ingin terdepan dan akan terdepan dalam bagaimana kita meningkatkan upaya ketahanan pangan. Nah, jadi itulah teman-teman sekalian, saya kira hal-hal yang penting. Saya juga menghimbau untuk pihak LHK ataupun aparat perhutani tidak terlalu memaksakan diri ya. Sebab justru harus mereka lah yang seharusnya punya kewajiban menjaga dan memelihara hutan. Jangan menjadi alat. Sebab kita juga punya data lain di lapangan ya, bahwa slogan-slogan atau agitasi yang selalu dikembangkan hutan untuk rakyat, prakteknya apa ya, bahwa rakyat yang menjadi penguasa lahan tersebut. Apakah iya bahwa rakyat itu yang kemudian memanfaatkan lahan tersebut? Saya punya data lain ya. Contoh di Kerawang bahwa yang diagendakan KHDPK atau Perhutsos beralih fungsi menjadi tempat penyimpanan limbah. B3 bahkan. Kita juga menemukan ada sebuah statement dari seorang pengusaha yang keturunan yang mengaku bahwa dia sudah membeli. Dokumennya kami ada. Kemarin kami datang ke Jawa Tengah, lebih ekstrim lagi. Di lahan 3.000 hektar yang tadinya tanaman lebat kayu putih beralih fungsi, dan di situ kita menemukan ada pabrik, ada industri, lalu ada reklame sebuah produk pertanian. Nah, saya kembalikan, apakah iya itu rakyat? Jadi udahlah, kita kembali kepada marwah jati diri kita, bahwa ini persoalan kebangsaan, dan dari persepsi budaya pun ini adalah sebuah bentuk kebencanaan ya, yang tentu kalau kita tidak sikapi secara baik bisa menimbulkan satu persoalan dan bencana alam yang akan merepotkan kehidupan kita dan juga masa depan anak cucu kita. Kira itu ya yang inti atau substansi dari pertemuan hari ini, bahwa intinya bahwa kita, sekali lagi saya menyampaikan rasa hormat, ucapan terima kasih atas sikap peka dan ketegasan dari pimpinan Komisi 4, terutama dari kader PDI Perjuangan, dan juga dukungan dari Komisi 4 dari Partai Gerindra dan dari Partai Golkar ya. Jadi terima kasih, dan sekali lagi MPHD menyampaikan rasa hormat yang setinggi-tingginya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.